Walaupun Hendrik sedang menyetir mobil, tapi perhatiannya selalu ada pada Darlene. Melihat dia yang ingin berkata, lalu berhenti lagi, langsung tidak bisa menahan untuk tertawa. Ada masalah apa yang perlu aku jawab? Itu adalah kehormatanku untuk menjawabnya. Cara bicara Hendrik yang begitu santai pun membuat Darlene tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kalau mengatakannya, walaupun dia ingin merebut hak asuh Derek, sebuah pernikahan yang stabil akan memberikan keuntungan sebesar apa untuknya. Tapi, kalau adalah kebahagiaan yang dia rebut dari orang lain, dia tidak menginginkannya. Membelakangi Jane bersama dengan Yos sudah menghabiskan seluruh harga diri dan keberaniannya seumur hidupnya ini. Darlene menggelengkan kepala. Dengan tatapan kacau, dia berkata, "Hendrik, aku ingin menanyakan satu hal padamu." Mungkin karena ekspresinya terlalu serius, membuat Hendrik juga ikut serius. "Pertanyaan apa?" Apakah kamu memiliki seorang calon istri?" Begitu ucapan ini keluar dari mulut Darlene, wajah Hendrik langsung berubah. Darlene menutup mata. Sepertinya sudah mengetahui sesuatu dari perubahannya ini. Hendrik langsung menginjak rem, membalikkan tubuh melihat Darlene. "Darlene, apakah ada orang yang asal berkata di hadapanmu? Atau apakah ibuku mencarimu?" Dia dari awal sudah seharusnya memikirkan ini. Ibunya adalah orang seperti apa, dia sangat jelas. Begitu melarang dia bersama dengan Darlene. Mana mungkin hanya marah padanya saja. Dari awal dia sudah harus memikirkannya. Dari awal dia sudah seharusnya memikirkan hal ini. Darlene menggelengkan kepala lalu berkata, "Tidak, aku tidak bertemu dengan Bibi Hi. Kamu jangan asal berpikir." Hendrik tersenyum dingin. Bagaimana bisa tidak asal berpikir? Seketika sebuah pikiran terlintas di kepalanya. Mengerutkan dahi, menggerakkan bibir dan dengan tatapan dingin berkata, Yos yang mengatakannya padamu, iya." Darlene merasa ragu sejenak. Dengan sangat jujur menganggukkan kepala. "Yos mengatakan kalau aku benar-benar bermaksud untuk memanfaatkan pernikahan untuk membawa Derek pergi. Itu tidak mungkin, karena keluarga Hi tidak akan menyetujuinya. Lagi pula, kamu juga memiliki kontrak pernikahan. Dia adalah orang yang tumbuh besar denganmu." Setelah mendapatkan konfirmasi, Hendrik malah terlihat tenang. Bukan keluarganya yang mengganggu, tapi musuh yang terlalu licik. Ini lebih mudah untuk ditangani. Hendrik yang sudah lebih tenang kembali tersenyum lembut, menyodorkan tangan mengelus kepala Darlene. Pura-pura tidak menyadari, Darlene secara refleks menghindar. "Darlene, kamu percaya padaku atau percaya dengan Yos? Dia adalah orang seperti apa? Apakah sampai sekarang kamu masih tidak jelas? Karena hak asuh Derek, sekarang kalian adalah musuh. Bagaimana bisa kamu mempercayai ucapannya itu? Jadi, kamu benar-benar tidak memiliki calon istri?" Tatapan Darlene terlihat curiga. Walaupun karakter Yos buruk juga memperlakukannya dengan kejam, tapi kalau mengatakan kebohongan, dia merasa tidak pernah menyadari hal itu darinya. Hendrik pun menganggukkan kepala. "Ya, tentu saja tidak ada." Tertegun sejenak lalu berkata lagi, "Teman yang tumbuh bersama memang ada satu, tapi aku selalu menganggapnya sebagai adikku. Gadis itu juga tidak memiliki pemikiran lain. Semuanya adalah maksud ibuku. Kamu tenang saja. Masalah ini tidak perlu kamu pikirkan. Asalkan ibuku mengetahui keteguhan kita, pasti tidak akan asal berbuat lagi." Darlene menunduk, merasa tidak tenang. Dia tidak melupakan reaksi Hendrik. Kalau teman yang tumbuh besar dengannya itu bukanlah calon istrinya,
Reaksinya begitu besar hanya bisa membuktikan kalau keluarga He sudah mengetahui keberadaannya dan juga sangat tidak suka dengannya. Darlin, apakah kamu masih tidak percaya denganku? Hendrik seperti terluka dan mendekatinya. Tatapannya terlihat begitu menyedihkan menatap Darlin. Suaranya juga terdengar lelah, membuat Darlin tidak tega. Hendrik menunduk, matanya tertuju pada mata Darlin. Darlin, mungkin keluargaku tidak setuju, tapi percayalah padaku, semua itu bukanlah masalah. Semuanya akan baik-baik saja. Apakah ini layak? Alis mata Darlin yang panjang meninggalkan bayangan di bawah cahaya. Begitu lama, lalu bertanya dengan suara gemetar. Hendrik tersenyum, memeluknya, lalu berkata, "Tentu saja, kamu selamanya tidak akan tahu saat kamu kembali muncul di hadapanku, betapa aku berterima kasih atas rencana Tuhan. Darlin, aku sudah menunggumu bertahun-tahun, selalu tidak bisa melupakanmu. Di saat aku hampir rapuh, Tuhan mengirimmu ke sisiku. Ini adalah takdir kita. Aku percaya kita pasti akan sangat bahagia. Tidak peduli berapa banyak halangan." Setelah berkata, Hendrik perlahan mencium keningnya. Suhu hangat sudah membakar hatinya. Hati Darlin sangat kacau. Seketika tidak tahu harus mengatakan apa. Moral dan dirinya menyuruhnya untuk tidak menerima menjadi tunangan Hendrik. Tapi keperluan dan juga kelembutan ucapan Hendrik kembali membuatnya untuk bertekad dan tidak memperdulikan apapun lagi. Dia sudah berhutang terlalu banyak pada Hendrik. Kalau hanya bisa membalasnya dengan cara ini dan juga bisa memberikan kehidupan yang baik untuk Derek, dia tentu saja bersedia melakukannya. Tapi syaratnya adalah Hendrik akan benar-benar bahagia karena dirinya dan dia tidak menghancurkan kebahagiaan orang lain. Setelah begitu lama, Darlin menutup mata dan bersandar di pelukannya. Dengan nada rendah berkata, "Hendrik, tolong jangan pernah berbohong padaku." Dia sudah sangat berhati-hati, sudah melakukan banyak kesalahan yang membuatnya tersiksa. Tidak boleh terlibat dengan hubungan orang lain lagi. Kelemahan yang Darlin tunjukkan di hadapannya membuat Hendrik secara refleks memeluknya dengan erat. Dagunya berada di atas kepala Darlin. Tercium aroma yang lembut di hidungnya, membuat Hendrik menghirupnya. "Tenang saja, mana mungkin aku membohongimu," Hendrik berjanji. Di dalam mobil suasana sangat harmonis. Sandaran dan kelembutan pelukan pria membuat Darlin melayang. Dia berpikir kalau orang ini adalah Yos, maka dia adalah wanita yang paling bahagia di dunia ini kan? Seketika, akal sehat membuat Darlin menggelengkan kepala dengan kuat, mentertawai dirinya sendiri. Apa yang dia pikirkan? Apakah sampai sekarang hatinya masih memiliki harapan pada Yos? Darlin, kamu benar-benar keterlaluan." "Ada apa, Darlin? Apakah kamu merasa tidak nyaman?" Hendrik menunduk melihat wajahnya. Di malam yang gelap, cahaya di dalam mobil menyinari wajahnya. Warna remang itu membuat hati Hendrik tergerak. Darlin menggelengkan kepala. "Aku tidak apa-apa." "Darlin." Hendrik menundukkan kepala. Tatapannya menatap dua sisi wajahnya yang merah. Darlin tertegun. Melihat Hendrik yang mendekat, dia bukannya tidak tahu apa artinya ini. Pikirannya menjadi kosong. Saat jarak menjadi semakin dekat, dia langsung mendorongnya. Suasana dalam seketika menjadi canggung. Napas Hendrik berantakan. Darlin menghindar dan tidak berani menatapnya. Dengan kesal mengelus rambutnya. Tangan kiri Hendrik mengepal dan ditaruh di samping bibirnya, lalu batuk beberapa kali, membuat wajah Darlin yang merah semakin jelas.
Hendrik membawa Darlene ke depan pintu rumahnya. Mengetuk pintu. Tangan Hendrik membawa barang yang sudah dia siapkan duluan. Perasaan Darlene sangat kacau. Bel berbunyi beberapa kali. Tidak ada yang membuka pintu. Awalnya Darlene masih tidak peduli. Tapi setelah melihat wajah Hendrik yang menjadi tegang, jantungnya pun berdetak kencang. Bel benar-benar sudah berbunyi sejenak. Wajah Hendrik menjadi dingin seperti teringat sesuatu. Tatapan Darlene tergerak dengan ekspresi menenangkan, mengelus lengan Hendrik. Mungkin mereka sedang sibuk, tidak mendengar. Jangan buru-buru. Tatapan Hendrik pun melembut, tapi wajahnya tetap cemberut. Di saat Darlene ingin mengatakan sesuatu, pintu tiba-tiba terbuka. "Kak Hendrik, kamu sudah pulang ya? Hari ini aku membuat banyak makanan enak. Ada..." Di saat suara Pera keluar, Hendrik pun merasa ada yang tidak beres. Sesuai dugaan, detik kemudian dia pun melihat Pera dengan wajah kaku menatap Darlene. Tersenyum, kembali ke senyuman awalnya dan berkata, "Halo, aku adalah calon istri Kak Hendrik. Namaku Pera. Apakah kamu adalah teman Kak Hendrik atau sekretarisnya? Aku sepertinya tidak pernah bertemu denganmu." Mengatakan ucapan ini, Pera sambil memiringkan kepalanya dengan wajah polos, seperti benar-benar merasa penasaran pada identitas dan sama sekali tidak merasa curiga. Hendrik pun terkejut, memalingkan kepala melihat ekspresi Darlene. Sesuai dugaannya, dia melihat Darlene tertegun. Seketika, dia juga tidak peduli dengan satu tangannya yang memegang begitu banyak barang. Satu tangan lagi langsung memeluknya. "Darlene, ini tidak benar. Percaya padaku." Darlene membuka mulut, tidak tahu harus percaya dengannya atau tidak. Hendrik sangat baik padanya, tapi wanita di hadapannya ini, dia tiba-tiba merasa cemburu, tapi juga tidak ingin merusak kebahagiaan wanita lain. Hendrik menggelengkan kepala, melihat Pera dan berkata, "Pera, jangan asal berkata. Ini adalah pacarku, Darlene. Kalau kamu tidak keberatan, kedepannya panggil dia kakak ipar." Pera membuka matanya dengan besar, membuka mulut, matanya terlihat merah. Sepertinya tidak bisa menerima tekanan ini. Tidak menunggu dia sadar, langsung mendengar dia menangis. Sepasang mata mengalirkan air mata, dengan terisak-isak berkata, "Kak Hendrik, kamu bohong. Kamu pernah mengatakan akan menikahiku. Aku ini adalah calon istrimu. Kita jelas-jelas begitu baik. Kenapa?" Melihat tatapan heran Darlene, Hendrik dalam hati memarahi dirinya sendiri. Dia sangat marah. "Pera, kamu sudah keterlaluan ya. Sejak kapan aku mengatakannya?" ucap Hendrik dengan wajah dingin. Darlene melihat wanita parubaya yang keluar dari rumah. Ibu Hendrik merawat tubuhnya dengan baik. Wajahnya sama sekali tidak terlihat tua. Hanya saja bagian alisnya sedikit tajam, terlihat begitu mengerikan. Darlene menarik lengan Hendrik. Hendrik mengangkat kepala dan juga melihat ibunya. Seketika dia merasa aneh. Wajahnya terlihat buruk, berkata pada ibunya, "Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah yang aku katakan tidak jelas? Atau kamu sengaja? Kenapa Pera ada di sini?" Nada Hendrik terdengar buruk, tapi ibunya juga tidak marah. Malah meliriknya sejenak dan dengan menyalahkan berkata, "Apa maksudmu apa yang terjadi? Pera itu adalah calon istrimu. Apakah dia ada di rumah kita sangat aneh? Sebaliknya, siapa ini?" "Ibu, kamu jelas-jelas..." "Hendrik, usiamu juga sudah tua. Ibu tahu kamu memiliki pemikiranmu sendiri.
Tapi wanita luar, setelah dimainkan berikan sedikit buat saja. Kenapa kamu bawanya pulang? Kamu benar-benar sudah terlalu keterlaluan. Lihatlah, kamu membuat Vera begitu marah. Ibu Hendrik mengangkat alis melihat Darlin. Nadanya terlihat merendahkan. Wajah Darlin menjadi pucat. Kalau dia masih tidak mengerti maksud Ibu Hendrik, maka percuma dia tumbuh besar. Sebenarnya hari ini adalah acara untuk menghabisinya. Dan juga khusus untuk membuatnya malu. Nada Hendrik bergetar, menggenggam tangan Darlin dengan erat. Ibu, kamu sudah terlalu keterlaluan. Aku tidak pernah mengatakan Vera adalah siapaku. Dan tidak pernah mendengar kamu mengatakan kontrak pernikahan apa. Orang yang aku cintai adalah Darlin. Selalu hanya dia. Ini adalah peringatan terakhirku. Dan semoga kamu mendengarnya. Setelah berkata, Hendrik menarik Darlin dan ingin pergi. Ibunya terkejut. Tidak menduga reaksi putranya begitu besar. Dia sudah terlalu meremehkan posisi Darlin di hati Hendrik. Dan juga sudah terlalu memandang tinggi dirinya. Hendrik, kembali. Hendrik, berhenti. Ibu Hendrik dengan tidak rela menjerit. Hendrik menghentikan langkahnya, namun sama sekali tidak membalikkan kepala. Dia pun berkata, Ibu, kalau kamu benar-benar tidak bisa menerima lain, setelah aku dan Darlin menikah, aku akan ingat untuk tidak membawanya kemari. Kamu benar-benar ingin memilih wanita ini dan tidak menginginkan ayah dan ibu. Ibu Hendrik benar-benar sudah hampir gila, melototi Darlin dan Hendrik. Nadanya sedikit gemetaran. Jakun Hendrik bergerak, membuka mulut. Darlin menggoyang lengannya, melihat Hendrik menatapnya. Dengan nada rendah berkata, Jangan katakan ucapan yang membuat dirimu menyesal. Hendrik, dia itu adalah ibumu. Mata Hendrik terasa panas. Hanya karena dia adalah ibunya. Jadi dia melakukan seperti ini membuatnya semakin sedih. Dia tidak tahu menghadapi paksaan terus-menerus ibunya. Apakah suatu hari nanti dia akan gila? Tapi menyuruhnya untuk menyerah atas Darlin, dia juga tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, dia juga tidak akan menunggu begitu lama. Ibunya melihat Hendrik tidak berbicara, perasaannya pun perlahan membaik. Kelihatannya anaknya ini masih memihaknya. Hendrik, ibu tahu kamu hanya terbodohi sesaat. Ibu tidak menyalahkanmu. Sekarang kamu mungkin merasa tidak rela, tapi seiring waktu berlalu, kamu akan tahu. Sebenarnya wanita luar hanyalah begitu saja. Ibu sudah melewati banyak hal. Mana mungkin membohongimu? Ibu melakukan semua ini juga demi dirimu. Hendrik, jangan membuat kami bersedih lagi. Ibu Hendrik mengucapkan ini tanpa memperdulikan keberadaan Darlin. Dan emosi Hendrik yang barusan ditenangkan Darlin kembali membara. Vera yang sedang menangis saat ini juga bersuara dan berkata, Kak Hendrik, maaf, aku salah. Aku tidak seharusnya marah. Kita belum menikah. Aku tidak ada hak ikut campur dengan kehidupan pribadimu. Tapi aku cemburu, Kak Hendrik. Kedepannya aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu menyuruhku melakukan apa, aku akan melakukannya. Tolong, jangan tinggalkan Vera lagi ya. Darlin tersenyum. Kalau dia bukanlah orang yang bersangkutan, dia pikir ini mungkin adalah pertengkaran keluarga kaya yang heboh. Ada apa ribut-ribut di luar? Apa-apaan ini? Tiba-tiba ayah Hendrik keluar dengan wajah cemberut dan tangan ditaruh di belakang. Suara yang berat seketika menghalangi langkah Hendrik yang ingin pergi. Memalingkan kepala, Hendrik dengan tatapan kacau melihat ayahnya. Ayah? Dia ingin bertanya apakah mengetahui semua yang disiapkan ibunya ini.
Tapi saat ucapan sampai di mulutnya, malah takut akan jawaban itu. Faktanya, sebagai pemimpin keluarga, ada hal apa yang tidak diketahui ayahnya. Jadi sebenarnya, bahkan ayahnya juga tidak mendukung keputusannya. Perasaan Hendrik sangat kacau, menarik napas, mengambil hadiah yang telah disiapkan dari tangan Darlin, menaruhnya di depan pintu. Ayah, Darlin pertama kali datang. Aku bawa dia datang mengenal rumah. Ini adalah hadiah yang dia siapkan untukmu dan ibu. Kalau rumah ada tamu, aku dan Darlin masih ada urusan pergi dulu. Hendrik, apa yang kamu lakukan? Jangan lupa untuk apa kamu pulang hari ini. Apakah kamu ingin pergi dengan keadaan tidak senang? Kamu ingin ke depannya dia dikatai orang-orang, mengatakan karena dirinya membuatnya memberontak dengan keluargamu? Ayah Hendrik dengan dingin berkata, satu kata langsung pada intinya. Dia tidak keberatan dengan berontak dengan keluarganya, tapi harus mempertimbangkan Darlin. Hendrik tidak ingin ke depannya Darlin akan memikul nama yang begitu buruk dan tidak ingin Darlin disakiti karena dirinya. Namun sekarang, Hendrik melihat Darlin. Bagaimana menurutmu? Darlin memalingkan kepala. Vera sedang menangis. Tatapan yang jernih malah terus-menerus melihat ke arahnya, diikuti dengan rasa cemburu. Ibu Hendrik juga melihatnya dengan kesal, terlihat sangat tidak senang. Tatapan ayah Hendrik gelap, terlihat aura tidak marah namun mengancam, membuat orang tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Tapi sepertinya juga tidak begitu menerimanya, kan? Darlin menarik napas, menganggukkan kepala. Masuklah, mengenal rumah paling tidak membiarkanku melihat di dalam seperti apa, kan? Hendrik menggerakkan bibir, sama sekali tidak berkata dan menggenggam erat tangan Darlin, berjalan ke dalam rumah. Ayah Hendrik mencipitkan matanya, melihat Darlin sejenak, namun dengan cepat menghindari dan masuk ke dalam rumah. Tangisan Vera semakin keras. Ibu Hendrik sambil menenangkannya, sambil menatap Darlin dengan tajam. Siapa namamu? Ayah Hendrik duduk di sofa dengan wajah cemberut. Tangannya memegang sebuah kacamata emas dan memakainya. Tatapannya seperti sedang menyelidiki. Darlin, namamu bagus. Ayah Hendrik bersandar. Kata selanjutnya malah berkata, dengar-dengar kamu memiliki seorang anak. Wajah Darlin berubah. Tidak menunggunya berkata, Hendrik mengerutkan dahi dan berkata, Ayah, untuk apa kamu mengatakan ini? Apakah kamu sama saja dengan orang luar, mementingkan hal ini? Ayah Hendrik menatapnya sejenak. Buru-buru apaan? Kamu sudah menjerit ingin menikah. Apakah aku tidak boleh mengetahui orang seperti apa calon menantuku ini? Darlin menganggukkan kepala, menghalangi Hendrik berkata pada ayah Hendrik. Paman Hi, aku memang memiliki seorang anak. Sekarang sudah berusia 4 tahun. Seorang wanita membawa anak sendiri. Kamu masih berani mengharapkan Hendrik. Benar-benar tidak tahu malu. Ucap ibu Hendrik mendengus, menggunakan suara yang tidak kecil merendahkan Darlin. Hendrik bangkit. Ibu, merendahkan orang yang pertama kali kamu temui, apakah ini adalah ajaranmu padaku? Darlin adalah wanita yang aku sukai. Setiap ucapanmu yang menyakitinya juga sedang menyakitiku. Wajah ibu Hendrik terlihat dingin. Dilirik ayah Hendrik. Dia langsung diam dan tidak berkata lagi. Darlin hanya menganggap dirinya tidak mendengar. Sinar tajam di mata ayah Hendrik lewat begitu saja, bangkit dan berkata, Hendrik, ikut denganku sebentar.
Hendrik tidak berdiri, melainkan melihat Darlin. Dia tidak tenang membiarkannya sendiri di sini. Ayah Hendrik dengan tidak senang berkata, "Kenapa? Apakah ibumu dan Vera akan memakannya?" "Maaf ayah, ada apa kamu katakan di sini saja." Hendrik ragu sejenak, sangat berhati-hati melihat mereka. Rasa berjaga-jaga itu membuat ayah dan ibunya sangat tidak senang. Ayah Hendrik dengan wajah dingin bertatapan dengannya. Melihat mereka berdua sama-sama tidak mengalah. Akhirnya, ayah Hendrik mengalah, berkata pada ibunya, "Masak saja begitu lama. Kamu dan Vera pergi ke dapur dulu. Sudah jam segini." Ibu Hendrik memuncungkan mulutnya. Berani marah, tidak berani berkata. Akhirnya menunjukkan tatapan pada Vera. Dengan patuh menarik lengan ibu Hendrik dan berjalan ke dapur. Ayah Hendrik memalingkan kepala dan berkata, "Apakah kamu sudah bisa tenang?" Hendrik kembali melihat Darlin. Darlin memberikan senyuman menenangkan padanya, membujuknya dan berkata, "Pergilah, aku tunggu kamu di sini." Hendrik pun merasa tenang. Setelah mereka masuk, sesuai dugaan Darlin, dua orang yang barusan masuk ke dapur langsung terbang keluar, duduk di hadapan Darlin. Ibu Hendrik tetap dengan angkuh melihatnya, mencibirkan bibir dan wajahnya terlihat tidak senang. Vera tetap terlihat menyedihkan, dengan berhati-hati melihat Darlin. "Nona Darlin, aku ini benar-benar adalah calon istri Kak Hendrik. Dulu kami pernah mengadakan acara tunangan. Awalnya karena umurku terlalu kecil, makanya tidak menikah. Bermaksud untuk mengulurnya sampai tahun depan." Ucap Vera menundukkan kepala dengan wajah sedih dan tidak berbohong. Ibu Hendrik dengan wajah dingin berkata, "Darlin, ya kalau kamu tahu malu, jauhilah Hendrik. Aku tidak mengatakan masalah Hendrik memiliki calon istri atau tidak. Dengan latar belakangmu, hanya karena kamu memiliki anak, kamu sudah tidak pantas bersama dengan Hendrik." "Benar, aku juga merasa Hendrik bisa menyukaiku benar-benar tidak masuk akal." Darlin tersenyum, sepertinya tidak rapuh karena diserang mereka berdua. Dan di tatapan ibu Hendrik dan Vera, maksud dari ucapan ini adalah sedang memamerkan dirinya begitu dimanjakan oleh Hendrik. Tatapan Vera terlihat kejam, tiba-tiba menggenggam lengan Darlin. "Nona Darlin, aku mohon padamu, jangan merebut Kak Hendrik dariku ya. Dari kecil sampai besar mimpiku adalah suatu hari akan memakai baju pengantin dan menikah dengan Kak Hendrik. Kami selalu begitu baik, begitu baik. Bahkan dia barusan setuju membiarkanku membantunya di perusahaan. Tolong, kamu jangan merusak hubungan kami ya." Tatapan Darlin pun tergerak. Ibu Hendrik mensipitkan mata dan berkata, "Kamu juga adalah orang yang memiliki anak. Melakukan hal yang merusak kebahagiaan orang. Apakah kamu tidak takut karma akan berbuah pada anakmu? Belum menikah sudah hamil duluan. Sekarang juga menjadi orang ketiga merebut calon suami orang. Darlin, kamu sebaiknya memupuk karma baik untuk anakmu." Wajah Darlin langsung pucat. Hatinya tiba-tiba teringat wajah pucat Hendrik. Jadi, apakah semua ini adalah karmanya? Mungkin karena ekspresi Darlin sedikit tergerak, Ibu Hendrik dan Vera saling menatap sejenak. Terlihat senyuman di tatapan mereka. Ibu Hendrik lanjut berkata, "Nona Darlin, begini saja.
Melihat kamu sudah begitu lama dengan Hendrik, kami juga tidak akan mempersulitmu. Kamu katakan saja syaratmu. Harus bagaimana agar kamu meninggalkan Hendrik. Tidak peduli uang ataupun syarat lain, asalkan tidak terlalu keterlaluan. Aku rasa dengan kemampuan keluarga kami dan Pera, tidak mungkin tidak bisa memuaskanmu. Pera membenarkan, menyetujui ucapan Ibu Hendrik. Ternyata memang masih ada banyak hal yang perlu dia pelajari dari Ibu Hendrik. Darlin menatap mereka berdua, tiba-tiba merasa lucu. Kamu kenapa tertawa? Ibu Hendrik mensipitkan mata, merasa ada niat buruk darinya. Tatapannya sudah terlihat berjaga-jaga dan tidak senang. Darlin mengangkat alis dan berkata, Bibi Hi, rasa Hendrik pantas dihargai berapa? Apa maksudmu? Anakku tentu saja tidak ada harganya. Ibu Hendrik mendengus. Darlin menganggukkan kepala. Kalau begitu, kenapa Bibi menggunakan uang untuk menilainya? Apakah kamu merasa menyakitiku seperti ini bukan sedang menyakiti putramu sendiri? Kamu? Ibu Hendrik mendengus. Kata yang keras. Kata yang keras. Gadis kecil, mulutmu itu cukup tajam ya. Pantas saja bisa mengelabui begitu banyak pria. Sayangnya, keberuntunganmu sudah berakhir. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Pokoknya aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kamu sebaiknya segera menghilang dari sisi Hendrik. Kalau tidak, walaupun kalian sudah memiliki surat nikah, aku juga tidak akan mengakuimu. Kalau sampai ayah Hendrik marah dan membuatnya kehilangan segalanya, maka kamu tidak akan mendapatkan apapun lagi. Ucapan Ibu Hendrik sangat tajam berkata pada Darlin. Darlin menggerakkan bibir dan berkata, Hendrik tidak pernah bergantung pada keluarga ini untuk sampai hari ini. Aku percaya dengan kemampuannya sendiri. Pasti akan memiliki sebuah keberhasilan. Ibu Hendrik dengan marah melototinya. Wanita ini benar-benar keras kepala. Kalau begitu, kamu tidak ingin meninggalkan Hendrik? Darlin, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Hendrik. Kamu bermimpi saja. Ibu Hendrik dengan sesak berkata. Darlin bangkit dan berkata, Bibi, usiamu itu sudah tua. Jangan terlalu banyak khawatir. Aku tahu betapa pentingnya Hendrik bagi kalian. Kamu tenang saja. Asalkan Hendrik mengatakan, aku pasti tidak akan terus-menerus menggelutinya. Ada waktu marah denganku. Lebih baik kamu mengatakannya dengan baik-baik. Setelah berkata, Darlin langsung membalikkan tubuh dan pergi. Meninggalkan bayangan, melambaikan lengan baju dan langsung pergi. Ibu Hendrik melototinya. Tidak tahu harus marah atau mengatakan sesuatu. Pera yang melihat ini pun memapah Ibu Hendrik dan berkata, Tante, nanti saat Kak Hendrik keluar melihat kita di sini dan Nona Darlin tidak ada, dia pasti akan marah. Kita sebaiknya ke dapur dulu. Ibu Hendrik mendengus. Lagian bukan aku yang mengusirnya pergi. Aku sudah mengatakan wanita ini mana mungkin pergi dengan mudah. Ternyata dia sedang menjebakku agar memperburuk hubunganku dengan putraku. Benar-benar wanita berbisa. Walaupun dia mengatakan itu, Ibu Hendrik tetap dengan cepat mengikuti Pera ke dapur. Setelah Darlin keluar dari pintu rumah keluarga Hi, perlahan berkata. Ucapannya pada Ibu Hendrik bukan karena dia tidak ingin melepaskan Hendrik, tapi karena marah dengan ucapan Ibu Hendrik. Dia mengakui kalau dia bukanlah orang yang penurut.
Dari awal saat Vera muncul, dia sudah memiliki pemikiran untuk melepaskan Hendrik. Jadi, dia tentu tidak ingin disalahpahami. Hanya saja, tanpa Hendrik, tanpa pernikahan, berapa besar kepercayaan dirinya untuk menang dari Jos? Awalnya harapan sudah sangat kecil, sekarang sepertinya semakin tidak terlihat. Apakah dia harus sembarangan mencari orang untuk menikah? Darlin dengan menyerah berpikir. Sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di sisinya. Suara rem membuat orang merinding. Darlin mengerutkan dahi. Saat dia memikirkan milik siapa mobil ini, jendela mobil diturunkan. Tiba-tiba muncul bayangan yang tidak asing. Menarik napas, Darlin mundur beberapa langkah. Yos, kenapa kamu ada di sini? Yos mengangkat alis. Datang melihat orang yang akan menjadi nyonya keluarga He, ucap Yos. Nadanya terdengar menusuk dan mentertawai, membuat Darlin sangat marah. Emosi yang barusan mulai tenang kembali membara sampai ke otaknya. Yos, sekarang suasana hatiku sedang buruk. Tidak ingin bertengkar denganmu. Kalau kamu tidak ada kerjaan dan bosan, kamu bisa pergi mencari Jen. Dia itu sangat ahli dalam menghilangkan rasa kesepian di malam hari. Darlin mendengus, membalikkan tubuh dan berjalan ke arah lain. Malam hari suasana sedikit dingin. Dia memakai gaun yang sudah dia siapkan dengan sepenuh hati. Saat ini kaki dan lengannya terlihat. Sebuah angin dingin masuk ke kulitnya, membuatnya ingin secepat mungkin meninggalkan tempat ini. Yos dengan kemampuan menyetir yang baik perlahan mundur. Melihatmu seperti ini, kenapa? Apakah keluarga He merendahkanmu? Disakiti? Darlin menundukkan kepala, tidak menghiraukannya. Hanya menganggap dia itu tidak ada. Yos malah tidak tahu apa namanya jangan terlalu keterlaluan. Terus menyetir mobil mengikutinya dari belakang. Ucapan terus dilemparkan. Apakah Nyonya He tidak menyukaimu? Memperlakukanmu dengan buruk? Aku tepat. Jangan-jangan calon istrinya juga ke sana ya? Hendrik tidak bisa melawan orang tuanya. Jadi, kamu hanya bisa keluar sendiri, iya? Darlin, kamu benar-benar hebat ya. Sudah, cukup Yos. Darlin langsung membalikkan kepala, menjeriti Yos. Wajahnya tidak tahu sejak kapan sudah memerah. Perlahan meneteskan air mata. Hati Yos terasa sakit, merasa tidak tega dan juga tidak puas. Hanya karena keluarga He dan membuatnya dirinya disakiti. Bukankah Hendrik mengatakan pasti akan melindunginya? Lalu, ini apa? Akhirnya apa? Apakah pantas mengalirkan air mata demi pria itu? Dalam hati, mulai memarahi Hendrik. Namun tidak menduga dirinya juga membuat Darlin mengalirkan begitu banyak air mata. Namun, begitu memikirkan itu, Yos langsung turun dari mobil. Apakah aku yang cukup atau kamu, Darlin? Setelah disakiti, jangan lagi menyakiti dirimu sendiri. Hendrik itu tidak cocok denganmu dan tidak bisa memberikan kebahagiaan yang kamu inginkan. Tangan Yos dimasukkan ke dalam kantong, berdiri tegak di hadapan Darlin. Emosi yang ada di tatapannya masih menahan kesabaran dan menasihatinya. Darlin sepertinya sudah membuka hatinya. Tidak peduli lagi dan langsung menggenggam lengan Yos. Dengan marah berkata, dia tidak bisa memberikan. Apakah kamu bisa? Yos, kamu itu sendiri adalah bajingan. Jangan menganggap orang lain juga bajingan. Hendrik itu lebih baik banyak darimu. Lebih baik banyak. Setelah berkata, tidak tahu teringat masalah yang dia temui hari ini atau masalahnya dengan Yos.
Air mata Darlin tidak bisa ditahan lagi dan terus mengalir.